Baik, kebetulan saya dapat beberapa pertanyaan dari teman wartawan dari majalah pajak ini sebetulnya. Saya coba bacakan aja di rekam aja nih sebagian di YouTube, jadi lebih seru. Pertanyaannya satu, bagaimana tanggapan Anda mengenai tren peningkatan traffic penggunaan layanan digital di berbagai sektor, juga berlomba-lomba investor menanamkan modal di e-commerce Indonesia. Bagaimana pendapat Anda tentang fenomena ini? Oke, dari sisi ekonomi sih bagus banget ya. Jadi banyak sekali orang masuk ke dunia e-commerce segala macam. Mudah-mudahan itu masih tetap punya Indonesia nantinya. Jangan kejual ke asing. Oke. Dan kemarin di webinar dengan Badan Standarisasi Nasional BSN, salah satu pematerinya Bu Neneng itu dari Rendang Mande atau apa gitu. Restu Mande, salah, bukan Rendang Mande, Restu Mande. Beliau bersama suaminya dulunya membuka usaha restoran, tapi pada saat PSBB ini terpaksa harus dimatikan restorannya, hanya ini, jadi omsetnya jatuh banget dan mereka harus pindah ke jualan online. Ternyata omset 1 tahun restoran bisa langsung ditutupi dalam waktu 2 bulan online. Dahsyat banget ternyata online itu. Karena batasan ruang waktunya jadi berubah banget, dan juga biaya fisiknya berkurang sih sebenarnya. Akibatnya sekarang sumber daya pegawai-pegawai yang ada dari Bu Neneng ini dirubah jadi banyak yang arahnya ke online. Oke. Masyarakat tengah beradaptasi dengan keadaan ini, tentu akibat intervensi digital. Adaptasi perlu melakukan kebiasaan baru seperti belajar di rumah, belanja di rumah, bekerja di rumah. Kebiasaan ini membentuk new normal, kenormalan baru. Apa saja yang perlu disiapkan dari sekarang? Apakah Indonesia akan menjadi kebiasaan itu menjadi kebiasaan normal, akan menjadikan kebiasaan itu menjadi kenormalan yang baru, new normal. New normal ya bisa di kota besar yang internetnya kenceng atau di ibu kota kabupaten. Tapi kalau kita lihat kenyataan hidup di Republik ini belum menjadi new normal bagi mereka yang ada di pinggiran atau di desa-desa. Karena sinyal susah, listrik susah, barang kagak ada, nggak ada teknisi yang ngerti, segala macam. Jadi, tapi ini hati-hati loh ini. Desa itu setengah dari Republik Indonesia. Jadi new normal ini hanya untuk setengah Indonesia sih sebenarnya, maksimumnya. Itu pun tetangga saya juga banyak yang nggak bisa. Orang kota juga, tetangga saya langsung nggak ngerti. Jadi nggak sesederhana itu masuk normal. Saya kebetulan banyak berinteraksi dengan teman-teman masyarakat pakai Twitter, Onowe Purbo. Keluhan tersebut banyak sekali. Jadi kayak sinyal susah, listrik mati, nggak ada barang, nggak ada teknisi. Saya usahakan jawab dan memberikan solusi buat masyarakat. Misalnya membuat jaringan internet mandiri di desa-desa. Secara teknologi gampang banget, secara teknisi juga nggak terlalu susah, barangnya ada. Cuman ini secara hukum ilegal, kata Kominfo. Jadi tantangan paling besar sebetulnya adanya di Kominfo sih sekarang. Karena 50% rakyat Indonesia berada di pinggiran, di desa, di luar jangkauan internet. Kalau mau school from home, work from home, mau belanja from home juga, mau tidak mau Kominfo harus memikirkan solusi untuk di desa yang tanpa tergantung operator yang sifatnya sangat komersial dan cari keuntungan. Kalau komersial keuntungan di kota nggak masalah lah, oke lah. Tapi desa nggak mungkin pola ini disamakan dengan di kota. Akibatnya 50% rakyat Indonesia di desa bisa tewas ini urusannya kalau Kominfo tetap berpegang dengan pola seperti itu, gitu ya. Apakah masyarakat Indonesia terbilang telah beradaptasi dan mampu mencari nafkah dengan new normal saat ini? Adakah kelompok yang justru tidak dapat bertahan? Yang sulit bertahan adalah mereka yang melakukan pekerjaan administratif dan mengandalkan kehadiran fisik. Misal sekretaris, middle management, perantara, middleman dan sebagainya. Yang perantara aja itu administratif kerjanya tewas biasanya. Yang akan diuntungkan adalah mereka yang produktif, petani yang bikin produk, guru sumber ilmu, desainer, penulis, narasumber segala macam. Jadi sumber-sumber untung banget, perantara tewas. Tapi itu ciri khas digital seperti itu sih, membypass perantara sih sebenarnya. Jangan khawatir, berita PHK juga banyak terjadi di masa pandemi ini loh. Sementara lowongan kerja khususnya yang produktif juga nggak kalah banyak sih. Istri saya aja nyari tukang setengah mati hari ini.
Jadi mereka yang punya skill itu pekerjaan ada. Yang jadi masalah adalah orang yang tidak punya skill pengetahuan sebagai produsen, tersingkir nih urusannya. Konsekuensinya mereka harus merubah dirinya dari yang non-skill atau non-knowledge jadi yang skill worker atau knowledge worker. Tanpa itu hilang gitu. Tapi kasihan sih, banyak yang hilang. Kalau teman-teman seumuran saya kebanyakan yang udah jadi pensiun, jadi emang waktunya hilang. Cuman mereka yang umurnya 30, 40 kalau hilang kan sayang banget gitu ya. Kalau bisa sih berubah jadi yang produktif gitu ya. Apa yang sedang dan akan Bapak lakukan dalam upaya bergerilya? Kasihan banget ya si orang bergerilya terus membantu uang cilik bertahan di tengah pandemi. Misalnya edukasi, buka kelas daring, melakukan dan sebagainya. Yang sudah sedang saya kerjakan dan semua ini tidak dibayar siapa-siapa, termasuk tidak didukung oleh negara sama sekali. Antara lain adalah sudah 10 tahun ini mengerjakan free server e-learning untuk guru-guru dan orang-orang yang mau belajar online di LMS Ono Center /Moodle. Saat ini ada sekitar 700-an course free. Tapi kebanyakan course ini isinya guru-guru lagi belajar bikin course, jadi isinya dodol juga sih sebenarnya. Kalau course saya oke. Tapi banyak course yang kacau dalamnya. Karena guru-guru belajar course. Jadi ini server buat guru belajar juga. Di dalamnya hampir ada 37 ribuan siswa di dalamnya. Jadi besar banget ini dalamnya. 2-3 tahun belakangan ini aktif posting video di YouTube channel Ono Center. Total lebih dari 1000 video, 1100 atau 1000 berapa video nih di dalamnya. Yang sifatnya praktis tentang jaringan komputer, internet dan sebagainya. Saat ini ada sekitar 70 ribuan subscriber yang aktif berinteraksi dan nonton video-video tersebut. Hampir ya. Tapi waktu ini diposting nanti nggak lama-lama 70 ribu sih. Jadi banyak juga subscribernya. Terus saya juga mengkopikan perpustakaan saya yang berisi 30-50 ribuan ebook, video, file program dan sebagainya. Totalnya sekitar 2-7 terabyte bagi mereka yang ngirimin hard disk USB-nya. Ini free, nggak perlu bayar apa-apa. Bayarnya adalah ongkos kirim balik doang sih. Karena kalau saya harus kirim ini ke Papua misalnya butuh ongkosnya sekitar 200 ribu sendiri itu. Ngirim hard disk ke Papua tuh mahal banget. Jadi kalau ongkosnya harus orang yang tanggung juga, tewas saya. Kopinya oke lah saya yang tanggung. Berdiskusi dan menjawab pertanyaan mereka di media sosial seperti Twitter di @onowpurbo, di facebook.com ono.w.purbo. Di Twitter ada sekitar 40 ribuan follower, di Facebook ada sekitar 200 ribuan follower. Banyak diantaranya guru dan orang di desa yang cari solusi untuk membuat sekolah online yang murah. Karena Diknas jujur nggak ngasih solusi buat mereka sih hari ini. Yang ada perintah harus ini, tapi solusi kagak ada. Kan pusing ya, kasihan juga sih. Pelaku UMKM dan konsumen merasa terbantu dengan adanya platform e-commerce. Namun mereka masih dihinggapi kecemasan keamanan data uang elektronik mereka. Terlebih belakangan ini disuguhkan berita bobolnya platform digital oleh pihak yang tidak terjawab. Betul, sebetulnya seberapa rentan tingkat keamanan pasar-pasar online sebelah ini. Untuk e-commerce yang ramai yang terakhir ini Tokopedia ya. Kita sebagai user hanya bisa berharap Tokopedia bisa menyelesaikan konfigurasinya dengan baik. Dan kita bisa lebih berhati-hati dengan Topet. Mungkin ada baiknya melirik e-commerce lain juga. Jadi kita bisa punya pilihan banyak sih. Jangan taruh duit online banyak. Sebaiknya duit taruh di bank biasa aja. Jadi transaksinya online tapi duitnya di bank. Gitu ya. Banyak aplikasi yang lain yang lumayan rentan sebetulnya, terutama kalau kita pakai macOS atau iPhone. Aplikasi seperti WhatsApp, Zoom bisa dicek di cvemitri.org detailnya. Banyak yang rentan sih sebenarnya, tapi kebanyakan justru di macOS, di iPhone yang rentan. Kalau di Android, di Linux nggak terlalu banyak. Tentunya kita perlu mendudukan tingkat kerentanannya pada porsi yang benar ya. Misal WhatsApp punya security hole di library gambarnya, sehingga kita bisa menyelipkan trojan atau virus melewat gambar untuk mengambil semua password, akses ke ruang uang elektronik, e-commerce dan sebagainya. Dan ini sudah kejadian, jangan khawatir. Solusinya sederhana aja sih, jangan kepo, jangan klik sembarangan, pakai WA yang terbaru. Kira-kira itu solusinya sih sebenarnya. Jadi waktu kita baca ini jangan terus oke, kita nggak boleh semuanya, nggak juga sih. Asal jangan kepo, jangan klik sembarangan, masih lumayan aman. Tentunya masih banyak lagi kebiasaan yang aman yang dipelajari dengan gratis di e-learning saya, LMS Ono Center /Moodle. Ada course internet safety, ada materi yang bisa dibaca, ada ujian untuk menguji sampai sejauh mana kita mengerti tentang keamanan internet. Jadi sarannya coba kerjain ini deh, LMS Ono Center /Moodle. Ini banyak loh tentang internet safety-nya, banyak supaya kalau mau aman di internet.
Bagaimana pengguna e-commerce bisa mengenali adanya data yang sudah dijebol? Apa aja tanda-tandanya? Tanda-tandanya yang sederhana aja ya. Password berubah, tidak bisa diakses, itu tanda yang paling fatal tuh. Ada email, SMS, telepon yang mencurigakan, minta info yang harusnya tidak boleh. Misal, kadang-kadang kan Topet, Bukalapak tuh ngasih kode akses ya. Kalau kita aktifkan two-factor authentication, ada kode akses pakai SMS atau apa. Orang minta kode itu, udah kacau tuh urusannya tuh. Terus data-data kita di situs tersebut berubah tiba-tiba. Kita nggak pernah ngerubah atau berubah. Itu tanda-tanda udah. Ini sering terjadi sebetulnya. Yang lebih sering terjadi bukan di e-commerce sih. Yang sering terjadi adalah pembobolan di media sosial, terutama Facebook atau IG. Saya hampir tiap hari dapat email perintahan orang untuk membobol balik FB atau IG-nya supaya akunnya balik. Lah, saya tahu dari mana dia yang punya akun, kan bingung juga. Ini semua bisa diatasi kalau kita mengerti tentang internet safety. Apa yang seharusnya dilakukan e-commerce dalam melindungi penjual pembeli yang berdagang di pasar? Secara sederhana, satu, proteksi akun password Anda semaksimal mungkin. Pakai two factor authentication, yang pakai SMS segala macam itu. Jangan pakai wifi gratisan untuk akses. Jangan posting hal-hal yang sifat pribadi atau rahasia. Sebaiknya baca-baca course internet safety saya di LMS Sono Center RD Sales Moodle, karena panjang nih kalau diceritain di sini jadi kayak kuliah lagi. Baca aja dah di sono, ada sebagian, tapi ini beberapa inti yang mungkin bisa kita pakai. Bagaimana kiat-kiat masyarakat agar aman dari hacking? Ini banyak banget nih, susah saya jelasin dalam waktu singkat. Sebaiknya baca, kerjakan ujian internet safety di sini. Ini free, nggak bayar apa-apa loh. Jadi tolong dikerjakan di LMS Sono Center RD/Moodle. Ini saya kasih cuplikan aja ya tentang perilaku aman di dunia online. Modulnya ada di LMS Sono Center RD/Moodle, internet safety. Perilaku aman di dunia online ada tentang divisi cybercrime. Berapa pertanyaan awal orang tua pada anak generasi now. Menjaga agar reputasi online kita tidak babak belur. Mewaspadai ranjau cinta di internet. Ajakan berinternet yang aman dan untuk remaja. Langkah berinternet yang aman di tengah keluarga. Kiat melindungi privasi keluarga di internet. Dasar bergaul di jaringan sosial. Contoh kasus Prita dan Luna Maya. Cyber squatting. 7 kiat aman berinternet banking. 10 langkah untuk internet banking, aman berinternet banking. 6 tip aman berbelanja di internet. Jadi banyak lumayan banyak, nggak bisa dijelasin dalam 1-2 kalimat aja. Sarannya sih coba baca-baca deh, nggak susah sih. Pemerintah juga menjadi salah satu yang bertanggung jawab terhadap situasi yang terjadi. Regulasi apa yang mestinya ditetapkan pemerintah agar melindungi rakyat dari kekacauan digital? Ini pertanyaan regulasi sih soalnya. Oke. Kalau mau jujur, internet regulasi udah kebanyakan di pemerintah. Yang perlu bukan regulasi, tapi bagaimana melakukan sesuatu. Ini contoh, ini kejadian beneran ke istri saya sendiri. Dia ditipu di internet karena adanya teman FB yang dihack dan pura-pura butuh uang sekolah anak 2,5 juta rupiah. Salahnya istri transfer duit ke si hacker. Lapor polisi percuma, hanya dapat selembar kertas bahwa sudah lapor ke polisi. Lapor ke FB dicuekin. Lapor ke bank BNI dicuekin. Banknya si hacker BNI cuekin. Semuanya acuh. Mau dilaporin pengadilan, barang bukti semuanya elektronik. Pusing kepala. Jadi kondisi pemerintah, aparat bank yang tidak bisa diharapkan, mau tidak mau kita harus belajar ilmu bela diri di internet supaya kita aman. Ngarepin regulasi percuma, jujur. Jadi sebaiknya kita belajar ilmu bela diri. Kebijakan apa saja yang mesti dilakukan saat ini untuk membantu pelaku mikro, dan infrastruktur apa yang harus dilakukan untuk mendukung kebijakan itu? Sederhana aja sih. Dari sisi ini ya, ini jawaban sama dengan yang tadi. Coba rasakan sendiri jadi orang biasa bukan pejabat yang ditipu di internet. Jadi orang yang biasa bukan pejabat yang dibully di internet. Pasti akan terasa betapa sulitnya dan betapa tidak pedulinya aparat bank, institusi pemerintah terhadap kasus yang menimpa banyak orang di Indonesia saat ini. Jujur, ini kejadian dan banyak orang email ke saya, pakai Twitter segala macam. Masalah paling besarnya ini sih, mereka nggak tahu, antara tidak peduli atau tidak tahu caranya ya. Jadi PR-nya bukan kebijakan sih. Kalau saya ngelihatnya PR-nya lebih di prosedur sama SDM-nya. Karena mungkin tidak tahu, tidak peduli, tidak mau. Nah, itu yang jadi masalah besar sebetulnya. Bukan infrastrukturnya atau regulasinya. Regulasi sih banyak. Nanti kalau ngomong sama orang Kominfo banyak pasti ada, wah kita lagi bikin misalnya aturan untuk privacy digital lah, apalah, banyak banget. Tapi kalau dipraktekin percuma.
Apa saja harapan Bapak dalam situasi saat ini dan masyarakat yang belum dapat beradaptasi dalam keadaan ini, terutama adaptasi di dunia digital? Harapan kita semua sebenarnya sama sederhana aja. Kita semua ingin bisa akses internet dengan baik, mudah, murah, unlimited di seluruh pelosok sampai ke desa, sampai ke kampung di seluruh Indonesia. Itu satu. Dan bisa secara aman cari rezeki di internet Indonesia. Kalau itu udah dipenuhi, udah hidup kita enak semua sih sebenarnya. Jadi nggak susah sih sebenarnya. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan ke-delete gambaran pada kita semua bagaimana supaya kita bisa hidup nyaman di dunia cyber. Terima kasih.